Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Lama saya nggak bahas Bryce teman-teman ya, banyak permintaan dan saya akan bahas Bryce atau Bitgert ya di hari ini ya, kira-kira seperti itu. Oke, tapi sebelumnya tetap ya, do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin dan tentunya tetap pakai uang dingin teman-teman ya. Oke, langsung saja. Untuk hari ini seperti biasa ya, Bitcoin masih bertahan di 23.000, bahkan untuk per 24 jam ini turun 0,80% ya, 0,80%. Harga terakhir kemarin berapa ya? 23.700-an ya. Jadi turun sekitar 200-an dolar teman-teman. Tapi it's okay ya, karena timingnya belum pas untuk saat ini dan saya berharap juga untuk koin-koin yang punya project besar itu jangan di launching dulu ya, karena Bitcoin masih belum dalam posisi aman ya. Contohnya kayak Sibarium ya. Saya berharap jangan dulu deh kalau bisa ya, karena akan jadi percuma teman-teman ya, karena market masih bearish ya. Ketakutan orang masuk itu masih besar juga. Oke, kita langsung periksa ya untuk Bryce ya, harga per hari ini. Untuk harga Bryce juga di sini teman-teman ya, masih adem ayam ya. Saya ambil time frame 1 jam, dalam time frame 1 jam teman-teman bisa lihat masih ada sideway di sini, tapi tetap dalam posisi turun ya. Untuk per hari ini 0,18% kenaikan, tapi tetap aja masih 6 nolnya ya. Banyak yang bertanya, Bang, kira-kira bisa enggak ya Bryce ini bisa berkembang mungkin lebih dari Shiba atau mungkin lebih dari yang lain. Semua itu bisa di Bryce teman-teman ya, karena saya sangat tertarik sekali dengan Bryce ketika mulai ada pembakaran yang secara rutin kemarin ya, month over month teman-teman, atau setiap bulan itu ada pembakaran dan itu lumayan besar buyback ya, bukan bakar dari liquidity teman-teman, tapi dia buyback untuk di burn. Itu sangat-sangat bagus. Kalanya mungkin dari Shiba ya, si Bryce ini karena use case ya belum bisa digunakan di mana-mana untuk payment dan lain-lain. Mungkin ada beberapa lah ya yang bisa dipakai payment untuk di Bryce ini, tapi overall masih Shiba lebih banyak. Terus pengadopsian oleh whales atau investor besar masih lebih banyak Shiba. Makanya ada juga yang tanya nih, Bang, kok Bryce bagus tapi jarang ada info kalau paus-paus atau investor besar nyerok si Bryce ini. Yaitu use case ya, belum bisa digunakan di mana-mana ya, belum ada di ATM cryptocurrency yang di Amerika ya, kayak gitu-gitu, belum bisa dipakai bayar hotel dan lain-lain. Ada mungkin beberapa lah ya yang terima Bryce sebagai pembakaran, tetapi tidak sebanyak Shiba ya. That's why orang atau investor besar lebih memilih Shiba dulu untuk saat ini ya. Makanya dengan pembakaran ini teman-teman ya, mungkin salah satu strategi juga ya, mungkin salah satu strategi dengan pembakaran yang rutin di Bryce ini ya, ini akan mengundang bisa dibilang mengundang project-project atau utility dan use case yang bagus ya ke depannya. Tapi untuk harapan, tetap ada harapan untuk Bryce atau Bitgert ini teman-teman. Oke, kita cek dulu ya untuk update-nya yang terbaru. Untuk update terbaru ya, upcoming ya, third burn ya, atau burn ketiga nanti ya, burn kedua yang sudah ya, burn pertama ya, first, second, and third ini teman-teman sudah ya, dan kerjasama seperti biasa di Bryce ini semakin bagus. Saya akan bahas the second burn ini teman-teman ya, second burn ya maksud saya ya, pembakaran kedua dan lumayan besar ya, karena 7,4 triliun Bryce ya, ini di buyback loh teman-teman ya, bukan ambil dari liquidity terus di burn, enggak, ini di buyback ya. Jadi yang sudah ada di exchange mereka beli dan mereka bakar kembali ya. Itu kenapa ini patut kita apresiasi dan kita coba berpikir secara logika ya. Bryce kali ini pembakarannya tuh lebih besar dari Shiba ya untuk sampai saat ini. Jika pembakaran Bryce berturut-turut ya dalam setahun ya, setiap bulan, oke, let's say setiap tahun 12 kali pembakaran dengan jumlah yang besar ya, berarti tidak memakan waktu sampai puluhan tahun atau belasan tahun teman-teman ya. Kalau untuk kejar harga 100 rupiah, 200 rupiah, 150 rupiah, tidak butuh waktu bertahun-tahun untuk Bryce ini ya. Apalagi kalau di sini ya, ini Bryce ini berjuang sendiri ya, dia berjuang sendiri dalam arti kenaikan harga ya melalui pembeli dan komunitas ya. Kira-kira seperti itu. Belum ada sangkut paut dengan banyaknya whales masuk. Bayangin kalau 100 whales ya, atau ribuan whales atau investor besar masuk ke Bryce ini, pasti meledak juga Bryce ini ya. Dan saya senang juga di sini mereka baru update ya di 21 jam yang lalu ya. Teman-teman lihat di sini dia baru upload ya hash transaksinya teman-teman, atau bukti transaksi pembakaran ya, di
jaringan BP20. Kalian bisa cek di sini, berarti ini bukan main-main ya. Ini memang bener-bener project serius untuk Bryce ini. Kita langsung bahas dulu ya yang second burn ini. Nah, di sini sudah masuk di websitenya teman-teman ya, pembakaran Bryce bulanan ya yang kedua ya. Jadi second burn Bryce ini ya. Menuju nilai yang lebih baik ya, Bryce telah berhasil menyelesaikan pembakaran bulan kedua. Ini termasuk pembelian kembali atau buyback dan pembakaran dan mengecualikan token pembakaran otomatis di BSC ya. Fakta dan angka dari pembakaran ini kami baru-baru ini ya. Di angka ini teman-teman ya, di angka ini perkiraan sekitar 4,5 juta dolar ya, 4,5 juta dolar. 1 juta dolar itu setara dengan 15,2 miliar ya. Jadi kalau kita berbicara 4,5 juta dolar teman-teman, ini hampir setara, hampir 7 miliar rupiah teman-teman ya. Dan untuk di sini teman-teman, persentasenya di sini kurang dari 2% teman-teman, dan sudah sudah diterangkan di sini ya. Ini pembakaran pertama 0,5 ya, 0,5% dari supply ya yang beredar tentunya. Dan yang kedua ini teman-teman 1,6% ya, 1,650% dari total yang beredar ya, kira-kira total supply yang beredar ya, yang tersisa sekarang sampai saat ini. Dan di sini rencana ada 10 kali burning teman-teman ya. Mari kita berhitung ya teman-teman, kalau seandainya sampai di 10 kali pembakaran ini ya, otomatis harga beras itu pasti naik ya, karena akan beberapa persen dari supply di sini akan hilang teman-teman ya. Ya, let's say kalau 10 kali, oke lah 10% dari supply. Kalau sekarang supply-nya tinggal 300-an atau 400-an triliun teman-teman, itu tandanya pasti akan terjadi kenaikan, ya kan? Kita berbicara supply and demand nih, ya kan? Semakin banyak yang dihabiskan ya, semakin langka lah ya, semakin langka otomatis adalah harganya akan naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin dengan begini ya, harga tidak akan langsung melonjak tinggi ya, tapi memancing utility masuk atau memancing proyek-proyek lain masuk karena supply-nya nggak terlalu tinggi. Apalagi yang ditunggu-tunggu ya, dia belum launching atau dia belum di listing di exchange besar ya, tier 1 tier 2, let's say Binance, Coinbase ya, kayak gitu belum. Kalau seandainya di listing teman-teman, bayangin posisi waktu SIBA listing di Binance dengan posisi tersisa 50% supply ya, itu langsung meledak sama Coinbase juga ya, kira-kira seperti itu. Jadi untuk harapan di Bryce ini sangat tinggi menurut saya ya. Kita tunggu ya sampai pembakaran ke-10-nya ya. Apa yang akan terjadi. Intinya untuk Bryce ini tetap jangka panjang ya, tapi tetap sekali lagi tetap Dior teman-teman ya. Kalau ada yang bertanya ke saya, Bang, kira-kira kamu yakin Bryce ini sampai ke harga berapa? Bryce ini mungkin ya, kalau saya pribadi ya, saya meyakini dia bakal ke ratusan rupiah. Kalau untuk saya pribadi ya, bakal ke ratusan rupiah. Terserah orang lain mau percaya apa enggak ya. Ini prinsip saya, karena secara sekali lagi tetap saya pakai logika teman-teman ya. Kalau terus terjadi burning ya saya kembali ke hukum supply and demand ya. 100 rupiah, 200 rupiah nggak mustahil buat Bryce ya, kira-kira seperti itu di dalam 2-3 tahun ke depan mungkin. Oke. Kira-kira sampai di sini menurut kalian seperti apa ya, silahkan drop komen. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.